Ulan 102, kembali lagi bersama saya Indah Ulansari di Arut Podcast KPPN Pangkalan Bun. Akhirnya kita sudah berada di tahun yang baru, tahun anggaran 2022. Semoga dengan semangat baru akan semakin membuat kita bersemangat untuk mewujudkan segudang resolusi yang sudah kita susun untuk tahun 2022. Nah, di episode perdana di tahun 2022 ini, kita akan membahas mengenai optimalisasi pelaporan data capaian output. Ngomongin capaian output tentu sudah tidak asing lagi dong, karena tiap bulan kita ketemu, kita ngomongin itu. LDR aja kalah ya sama capaian output. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang capaian output, pada kesempatan ini, pada episode ini kita ditemani oleh pejabat fungsional pembina teknis perbendaharaan negara terampil, Mas Wildan. Halo Mbak Indah, halo Hai. rekan-rekan semuanya. Ini perlu sungkem dulu nggak? Gak usah dong, jangan dong, jangan. Udah jadi pejabat sekarang. Belum, itu istilah aja, kerjaannya masih sama. Gimana Mas Wildan, apa kabar di tahun baru ini? Ya, alhamdulillah panas ya cuacanya sekarang ya Mbak Indah ya. Bener banget, Ya, panas panas banget. sekali. Padahal mendung ya Mas ya, Iya, mendung tapi tapi sumuk. panas. Iya, Bener banget. Nah, Mas Wildan, apa nih kesibukannya sekarang sebagai seorang pejabat fungsional pembina teknis perbendaharaan negara terampil? Panjang amat sih namanya. banyak amat namanya Mbak, makanya disingkat aja PTPN Mbak biasanya kita sebutnya. Oh, Tapi PTPN bukan ya. PTPN BUMN ya. Iya. Iya, kan ada tuh ya PTPN BUMN. Kesibukannya sekarang masih di awal tahun karena kita baru beralih dari SAS ke Sakti ya, masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari satuan kerja terkait dengan Sakti. Atau mungkin suatu saat nanti kita bahas kali ya tentang Sakti ya, bisa Oh, menambah boleh banget tuh. ya wawasan kita semua. Itu dulu sih Mbak, kayaknya kesibukan yang lain masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Oke, masih menjadi dewanya KPPN ya? Enggak, enggak mau. Saya kan pengen Nah, tadi kita sempat singgung nih Mas tentang pelaporan data capaian output ya, gitu ya, kan. Nah, sebenarnya capaian output itu bukan hal yang baru di KPPN, bahkan tiap bulan kita ketemu sama capaian output itu. Tapi mungkin di luaran sana masih banyak kawan 102 yang mungkin baru ya sebagai operator gitu, atau baru denger nih apa sih capaian output itu. Boleh dong Mas dijelaskan lagi apa sebenarnya capaian output itu? oke, capaian output. Jadi kalau dalam proses penganggaran, kita kan mengenal namanya penganggaran berbasis kinerja, Mbak ya. Nah, Mhm. di dalam penganggaran berbasis kinerja itu, suatu kantor diberikan dana sebesar sekian rupiah ya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya itu diharapkan nanti menghasilkan output. Output Oke. ya atau kinerja. Kinerjanya itu diukur dalam bentuk output ya misalkan satu layanan ataupun outputnya kalau kantor sedang membangun gedung ya satu gedung. Kalau kantor yang tugasnya terkait dengan pembangunan jalan ya outputnya jalan berapa kilometer, berapa Mhm. buah jembatan. Nah, itu. Jadi output ini digunakan untuk eh, bukan digunakan ya. Jadi output ini adalah ukuran kinerja, Mbak. Nah, Oke. pelaporan data capaian output itu merupakan tools atau alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan kerja sudah berhasil mencapai target-target yang ditentukan di dalam TIPA dalam satu periode tertentu seperti itu Mbak Indah. Oke, berarti biar lebih kelihatan selaras gitu ya Mas ya penyerapan Mhm. dananya dan juga, output apa yang sudah dihasilkan dari dana yang sudah terserap itu tadi. Iya betul sekali Mbak Indah. Oke, nah tadi kan, sempat kita singgung ya Mas kalau capaian output itu atau laporan data capaian output itu dilakukan atau kita bakal ketemu itu setiap bulan. Ya betul. Bahkan yang LDR aja nggak bisa ketemu tiap bulan. Iya kasihan ya Mbak Indah ya. Mbak Indah juga belum ketemu sepertinya ya. Ah, saking jauhnya nggak pernah ketemu. Oh iya 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 iya. Oke, nah kenapa harus setiap bulan, Mas? Apa nggak terlalu cepet gitu? Ya, kenapa harus tiap bulan? Karena ini merupakan salah satu bentuk monitoring Mbak ya. Jadi Mhm. ketika kita melaporkan capaian output kita setiap bulan, kita bisa mengukur sejauh mana progres pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan oleh satuan kerja. Nah, dari pelaporan itu nanti bisa diambil kesimpulan apakah kira-kira dalam satu tahun ini satuan kerja bisa mencapai target-target output yang sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi alat monitoring bagi manajerial Mbak ya untuk pengambilan Mmm, keputusan.
ke depannya sepertinya langkah-langkah apa yang perlu dilakukan apabila dirasa sepertinya, output-nya akan, susah dicapainya, seperti itu. Nah, selain itu, pelaporan data capaian output setiap bulan ini juga penting atau dapat dimanfaatkan sebagai strategi komunikasi, Mbak, kepada masyarakat. Jadi agar masyarakat tahu progresnya setiap bulan, dana APBN yang disalurkan atau yang digunakan oleh satuan kerja itu hasilnya apa saja. Seperti itu, Mbak Indah. Oke, berarti, sebenarnya manfaatnya besar banget ya, Mas, ya. Jadi selain Iya, untuk monitoring juga sebagai sarana untuk komunikasi bahwa iya betul. dana APBN yang terserap itu ada hasilnya seperti ini loh, begitu ya, Iya, Mas. Nah, Mas Wildan, selama ini gitu ya, dalam pelaporan data capaian output, apa saja sih kendala yang dialami oleh satuan kerja mungkin yang dicurhatin ke Mas Wildan gitu? iya, kalau yang dicurhatin banyak ya, Mbak Indah ya. Wah. Iya, banyak sekali. Nah, ini untuk yang paling sering disampaikan oleh satuan kerja adalah tidak adanya juknis dari KL ya, Mbak Indah, sehingga Satker kesulitan untuk melakukan perhitungan, data capaian output-nya, terutama Mmm, untuk perhitungan progres capaian rincian output-nya itu ya, Mbak Indah. ya. Kemudian selain itu, kendala yang lain adalah, ini pengisian keterangan. Nah, jadi kalau dalam pengisian data capaian output, kita mengenal istilah anomali, Mbak Indah. Jadi sebuah output itu, datanya dikatakan anomali apabila dia terdapat gap lebih dari 20% Mhm, untuk non-output strategis dan gap lebih dari 5% untuk output strategis. Nah, mhm. jadi kalau ada output yang bersifat anomali tadi, itu satuan kerja harus memilih referensi keterangan atau mengisi keterangan secara memadai. Nah, terkadang yang terjadi, ketika ada anomali, satuan kerja tidak mengisi referensi keterangan. Nah, Oke. ketika mengisi referensi keterangan pun, keterangan yang disampaikan kurang memadai, Mbak Indah. Gitu, terkadang keterangannya yang disampaikan misalnya output sudah tercapai, padahal belum, Oh, gitu. ya. Atau output sedang dikerjakan. Nah, Mhm. padahal kalau kita baca di juknis itu sudah disebutkan nih, Mbak Indah, bagaimana kriteria-kriteria agar sebuah keterangan itu bisa dikatakan sebagai keterangan yang memadai, seperti itu. Nah, karena ketika satuan kerja memiliki output anomali dan dia tidak mengisi keterangan secara memadai, maka oleh sistem output tersebut akan diberikan status tidak terkonfirmasi. Ketika sebuah output diberikan status tidak terkonfirmasi, maka otomatis ini akan mempengaruhi nilai IKPA, Mbak Indah. Output tersebut akan diberikan nilai 0 di IKPA-nya. Oke. Ya, sementara capaian output ini di IKPA itu proporsinya paling tinggi, 17%. Mhm. Nggih, jadi kalau banyak output yang dia sifatnya tidak terkonfirmasi, maka, akan mempengaruhi secara langsung capaian IKPA-nya satuan kerja juga, seperti itu, Mbak Indah. Oke, jadi itu tadi ya, Mas, ya, kendala-kendala yang selama ini beberapa kendala ya, yang Iya, beberapa kendala. dicurhatkan ke Mas Wildan, gitu. Nah, dari kendala-kendala tersebut, ada nggak sih, Mas, tips-tips yang mungkin bisa dipakai oleh satuan kerja agar pengisian atau pelaporan data capaian output itu menjadi lebih mudah, menjadi lebih simpel? Baik, yang pertama, untuk pelaporan data capaian output itu memang sudah ditentukan batas waktunya ya, Mbak Indah. Batas waktunya yaitu 10 hari kerja pada bulan berikutnya. Nah, 10 hari kerja itu kan waktu yang cukup lama, Mbak, ya, kalau kita hitung di kalender itu sekitar 2 minggu. Iya, Nah oke. nah sedangkan untuk perhitungan capaian output itu sudah bisa dilakukan pada bulan berjalan nih. Nah, beberapa output itu sudah ada yang bisa dihitung untuk dapat dicicil untuk diinput pada laporan data capaian output. Nah, itu yang pertama. Kemudian setelah itu ada beberapa output dia yang Mhm. sifatnya generik, Mbak Indah. Nah, untuk output yang generik tadi, Mbak Indah, Iya, gimana, Mas? itu perhitungannya seperti tadi. Jadi, misalkan sekarang bulan Januari. Nah, itu sudah Mhm. bisa dihitung tinggal Januari, kan bulan pertama ya, Mbak, ya. Iya, 1 dibagi 12 dikali 100%. oke, Oke. ya. Nah, yang ketiga, Mbak Indah, Mhm. tadi kan sudah 2 ya. Yang Iya. ketiga, satuan kerja, diharapkan untuk memperhatikan target-target yang sudah ditetapkan. Nah, Mhm. karena capaian output ini sifatnya, sudah ditentukan targetnya, Mbak Indah, setiap triwulan, seperti target yang ada pada penyerapan anggaran. Untuk triwulan 1 targetnya 15%, triwulan 2 40%, triwulan 3 60%, dan triwulan 4 100%. Seperti itu. Nah, jadi untuk atau ketika pengisian capaian output-nya, terutama di akhir-akhir triwulan, satuan kerja
sebaiknya melihat atau membandingkan capaian yang sudah diisi dengan target yang sudah ditetapkan. Misalkan untuk triwulan 1 ini, nanti di bulan April ya untuk pelaporan data Mhm. sampai dengan bulan Maret, itu satuan kerja, melihat karena kan target di triwulan 1 15%. Nah itu dicek apakah pengisian di triwulan 1 sudah, mendekati atau di kisaran angka 15%. Kalau masih jauh dari 15%, nah itu bisa menjadi, bahan monitoring Mbak Endah, apakah ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan atau seperti apa, itu dapat langsung dikoordinasikan dengan seksi teknisnya. Kenapa Oke. capaiannya sampai dengan, triwulan tertentu tidak sesuai dengan targetnya. Ya seperti itu Mbak Enda. Oke, jadi itu tadi, tips-tips yang dibagikan Mas Wildan dan KPPN sendiri juga sudah pernah melakukan sosialisasi semacam Iya itu ya, sudah Mas, pernah, ya? betul Mbak Enda tahun lalu. Oke. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang pelaporan data capaian output yang sudah disampaikan oleh Mas Wildan. Mas Wildan makasih banyak ya sudah Terima kasih kembali berbagi Mbak Enda. lagi bersama kita. Kalau ada yang belum paham harus nonton sosialisasinya Mas Wildan lagi nih. Iya, atau bisa hubungi ke nomor saya Mbak Enda, nanti kami bantu apabila ada kendala di satuan kerja. Oke, bener banget. Terima kasih banyak Mas Wildan. Mungkin selain ke Mas Wildan juga bisa menghubungi lewat sosial media KPPN Pangkalan Bun Boleh? atau bisa langsung ke HDCPB mungkin ya Mas ya. Iya bisa. Oke, nah kawan 102 terima kasih banyak dan semoga podcast episode tentang pelaporan data capaian output ini memberikan pengetahuan yang lebih pada seluruh satuan kerja agar kedepannya semakin mudah dan tepat waktu dalam pelaporan data capaian output. Terima kasih, saya Indah Ulansari undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.